Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni ada Mas Subhan Haji, ada saya sendiri Fahim Anufi, dan ada Mas Bustomi Mustafa. Di sini kami akan menjelaskan atau meringkas isi dari buku yang berjudul Technopreneurship dalam Perspektif Bisnis Online, sebuah karya dari Dr. Insinyur Habsyi Ali MM. Adapun editornya adalah Profesor Dr. Haji Elvindri SEMA. Desain cover Ivan Sadewo Eskom dan layout oleh Muhammad Juanda. Untuk bab 1 dan bab 2 nanti akan dijelaskan oleh Mas Subhan Haji, dan saya sendiri akan meringkas atau menjelaskan bab 3 dan 4. Untuk bab 5 dan 6 nanti akan disampaikan oleh saudara Bustomi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman, dan saya doakan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita belajar tentang technopreneurship, perspektif di bisnis online. Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang inti dari penjelasan kali ini, saya akan mengulas kembali pengetahuan kalian tentang apa itu technopreneurship. Technopreneurship berasal dari dua kata, teknologi dan entrepreneurship. Teknologi yaitu penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dalam industri sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan sebuah alat-alat yang canggih, sehingga dalam penerapannya tidak perlu menggunakan secara manual, jadi bisa dengan secara otomatis seperti itu. Nah, apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship ini mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, yaitu entrepreneurship dari kata entrepreneur yang merujuk pada seorang atau agen yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian dan menanggung resiko. Nah, jadi kalian sudah tahu kan technopreneurship itu apa? Oke, selanjutnya modal dasar berbisnis. Dalam berbisnis, kalian tentu harus mempunyai modal utama. Dan modal utama ini bukan berarti modal seperti uang, seperti modal awal kita berbisnis. Namun modal di sini adalah modal mental kita, bagaimana kita menjalankan bisnis secara mental. Ya, yang pertama, Anda harus memperjelas mimpi Anda, sehingga nanti ketika Anda melakukan kegiatan berbisnis, Anda akan selalu jalur pada mimpi Anda. Jadi mulai dari sekarang tentukanlah mimpi Anda, maunya bagaimana nantinya ketika Anda berbisnis. Dan yang kedua, dalam berbisnis juga ada modal untuk memiliki tujuan bisnis yang jelas. Seperti apa sih bisnis yang jelas? Kembali lagi kepada diri kalian. Bisnis yang jelas tentu bisnis yang bertujuan dengan yang Anda inginkan. Seperti halnya kalian akan berbisnis membuat web, berjual beli online, seperti itu. Tujuan berbisnis yang jelas intinya. Ini yang ketiga, kalian harus memiliki komitmen dalam berbisnis. Tentu ini paling utama. Masalahnya ketika kalian sudah memiliki bisnis namun
komitmen kalian kurang dalam menjalankan bisnis, itu usaha Anda akan goyang. Oke, selanjutnya strategi berbisnis. Tentu ketika Anda berbisnis harus ada strateginya dong. Langkah-langkah ketika Anda melakukan bisnis untuk meraih keuntungan yang besar misalkan, dan untuk kalah saing dengan persaingan Anda di bisnis Anda. Di sini saya akan menjelaskan bab ketiga dari buku Technopreneurship dalam perspektif bisnis online. Ini untuk bab ketiga, di sini ada bisnis online dalam keunggulan bersaing. Untuk pendahuluannya, teknologi informasi, selanjutnya disebut TI, merupakan sumber daya manajemen dan syarat untuk bersaing dalam bisnis. Bisnis online dengan technopreneurship adalah pemanfaatan TI atau teknologi informasi secara optimal. Tanpa teknologi informasi di era globalisasi ini akan sulit untuk bersaing, apalagi unggul dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif saat ini dengan lingkungan bisnis yang terlalu cepat berubah. Jadi untuk bisnis online dalam keunggulan bersaing itu kita harus memanfaatkan adanya teknologi. Nah, karena pembahasan kita sekarang tentang technopreneurship dalam perspektif bisnis online, jadi kita harus bisa memanfaatkan adanya teknologi, khususnya teknologi informasi. Situasi lingkungan bisnis online. Eksistensi suatu bisnis online selalu berhubungan dengan sumber daya internal dan lingkungan eksternalnya. Terdapat 7 pelaku kegiatan bisnis yang satu sama lain saling mempengaruhi, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua komplementer atau pesaing, kemudian yang ketiga pemasok, kemudian ada lagi perantara, yang keempat ada lagi, yang kelima adalah pelanggan, yang keenam kekuatan lingkungan makro. Jadi ada 7 pelaku kegiatan bisnis yang satu sama lain itu saling mempengaruhi. Tidak bisa kalau kita mau menjalankan bisnis itu, tidak bisa kita menjalankan sendiri. Maksudnya kita ada sendiri sebagai pelaku bisnis, nggak mungkin nanti bisnis kita akan berkembang atau bisnis kita akan bisa berjalan. Maka dari itu ada 7 orang yang bisa atau yang harus terpenuhi dalam pelaku kegiatan bisnis. Nah, seperti itu tadi. Kemudian di sini juga disinggung tentang kerangka bersaing bisnis online. Kerangka bersaing dalam perspektif bisnis online dapat dipahami dengan mempelajari kekuatan utama di pasar atau Sacherly. Nah, ini menurut Sacherly 2007. Kotler dan Armstrong tahun 2001 mengidentifikasi pelaku dan kekuatan itu terdiri dari pemasok, perusahaan, pesaing, perantara, dan pelanggan, serta lingkungan makro. Jadi kalau menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001 itu mengidentifikasi bahwa pelaku dan kekuatan dalam berbisnis itu terdiri dari 6. Ada pemasok, ada perusahaan, ada pesaing, ada perantara, dan ada pelanggan. Oh, hanya 5. Harus terpenuhi oleh 5. Tapi ditambah satu lagi, yaitu lingkungan makro. Ini sesuai dengan kekuatan persaingan yang diidentifikasikan oleh Porter tahun 1994. Ini terdiri dari maksudnya pesaing baru, ancaman dari produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan persaingan di antara perusahaan yang beroperasi di pasar. Itu kalau menurut Porter. Kemudian dalam bab ini juga ada gambaran tentang competitive framework. Nanti bisa dilihat di ilustrasi gambar ya, untuk menyingkat daripada nanti panjang lebar. Kemudian untuk pengembangan strategi bisnis online, berdasarkan kajian teoritik dan empirik yang telah diuraikan, maka pada bagian ini dibahas suatu pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan manajemen pemasaran atau strategik yang kemudian
dinamakan model 5A dan secara diagramatik disajikan pada gambar 3.3 strategi marketing manajemen proses. Apa 5A itu? Model 5A itu yang pertama ada arena atau A1, kemudian ada advantage, kemudian yang ketiga ada akses, yang keempat ada activities, yang kelima ada adapt. Nah, itu 5A yang harus diimplementasikan secara sinergi dan konsisten. Kalau 5A itu bisa diimplementasikan secara sinergi dan konsisten, maka perusahaan atau organisasi akan mencapai keunggulan yang posisional atau istilahnya adalah positional advantage, dan pada gilirannya mampu mewujudkan kinerja bisnis online yang superior. Kemudian bab selanjutnya yang bab keempat itu tentang prospek bisnis online. Untuk pendahuluannya, sebelum memasuki lebih lanjut pembahasan bab ini, ada baiknya menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa yang kita sebut dengan bisnis di sini adalah sebuah usaha atau upaya aktif untuk mendatangkan sebuah keuntungan berupa uang. Jadi yang namanya usaha kita harus sepakati terlebih dahulu sebelum kita melangkah jauh ke bab 4 ini. Yang dinamakan bisnis dalam buku ini, maksudnya dalam kajian kita ini, adalah sebuah usaha atau upaya aktif untuk mendatangkan sebuah keuntungan berupa uang. Intinya kita berusaha bagaimana caranya agar kita itu mendapatkan uang. Nah, itu yang namanya bisnis. Kita harus sepakati terlebih dahulu pengertian daripada bisnis itu sendiri. Kemudian di sini ada cara memulai bisnis online. Kalau ada yang bingung bagaimana sih caranya memulai bisnis online, secara konsep ada 6 langkah cara untuk memulai bisnis online. Seperti gambar di sini ada sebuah gambar 4.1. Yang pertama, tentukan ide. Jadi langkah pertama memulai bisnis online itu harus menentukan ide. Idenya apa terlebih dahulu. Kita mau bisnis apa, kita harus memiliki ide. Harus menemukan sebuah ide apa bisnis yang ingin kita kembangkan. Kemudian yang kedua, lakukan riset. Nah, isi daripada riset itu sendiri nanti siapa target market Anda, kemudian siapa saingan Anda, dan berapa banyak yang mencarinya. Itu harus kita lakukan riset terlebih dahulu, langkah kedua. Kemudian langkah yang ketiga itu kumpulkan konten. Jadi ketika kita mau bisnis online itu kita harus mengumpulkan konten, bisa berupa artikel, bisa berupa foto, bisa berupa video, ataupun bahkan audio. Kemudian yang keempat, dalam memulai bisnis online, langkah yang harus kita tempuh adalah cari program afiliasi yang sesuai dengan ide bisnis kita. Nah, kalau kita menemukan ide bisnis, berarti kita juga pada langkah yang keempat harus menemukan program afiliasi yang sesuai dengan ide bisnis kita. Kemudian yang kelima, kita buat situs dan beli nama domain. Nah, ketika sudah menemukan ide, sudah melakukan riset, sudah mengumpulkan konten, kemudian sudah mencari program afiliasi, kemudian kita langkah selanjutnya adalah buat situs dan beli nama domain. Kemudian yang keenam, beli hosting dan online kan situs Anda. Yang ketujuh, promosikan situs Anda. Jadi kalau semuanya sudah berjalan, semuanya sudah langkah-langkah yang tadi saya sebutkan sudah kita lakukan, berarti nanti kita sudah mulai bisa berbisnis. Kemudian di sini dijelaskan juga ada macam-macam bisnis online. Untuk menentukan bisnis online seperti apa yang akan dijalankan, maka mari mencoba mengenal beberapa bentuk bisnis online yang sampai saat ini masih berjalan dan mendatangkan keuntungan bagi pengelolanya. Yang pertama ada toko online. Pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita apa itu toko online. Toko online adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam produk melalui internet dengan menggunakan sebuah website. Website tersebut merupakan website interaktif yang menangani permintaan informasi dari seorang konsumen akan sebuah produk sekaligus menangani pesanan. Jadi singkat kata, yang namanya toko online, udah pada tahu lah ya toko online. Toko online itu ya yang jelas sebuah toko atau market yang menggunakan akses internet, seperti itu aja.
Kemudian ada lagi di sini yang termasuk bisnis online, ada multi level marketing online atau biasa kita kenal dengan istilah MLM, multi level marketing. Sampai dengan saat ini bisnis multi level marketing tetap saja menjadi bahan perdebatan bagi hampir setiap orang. Ada yang mendukung dan sangat antusias, ada pula yang antipati dan mengecam, bahkan ada yang menempelkan cap sebagai bisnis menjual mimpi. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, bisnis multi level marketing adalah salah satu bisnis yang eksis di Indonesia ini. Jadi kalau kita membahas tentang MLM itu bisa dari beberapa sudut pandang. Kalau Islam sendiri memandang MLM ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Kalau di sini juga menuai pro dan kontra. Dalam buku ini ternyata juga disinggung bahwa memang multi level marketing online itu menuai pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Mustafa dari STIM Komutama Majenang, jurusan TI reguler semester 4, akan mempresentasikan Technopreneurship. Yaitu kita mulai dari bab 5, promosi online. Website yang sudah kita bangun perlu agar dipromosikan untuk mendatangkan penghasilan yang lebih signifikan dan lebih banyak. Di antaranya fasilitas-fasilitas online yaitu 1. Yahoo, kita dapat mempromosikan barang tersebut di Yahoo. Yang kedua adalah Google. Yang ketiga adalah search engine atau mesin pencarian pada Google, dengan cara kita mendaftarkan akun kita dan memulai promosi di dalam sana. Yang terakhir adalah iklan baris. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran online. Kegiatan bisnis sering sekali kita jumpai istilah-istilah seperti agen marketing, afiliasi, ataupun distribusi. Bisnis dikatakan berjalan dengan baik jika sirkulasi pemasarannya juga berjalan dengan baik. Marketing mix dalam bisnis. Menurut Kotler, marketing mix atau bauran pemasaran adalah sejumlah alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek masyarakat atau target pasar yang dituju. Upaya menjalankan bisnis, kita harus memenuhi tahapan faktor utama, diantaranya adalah 1. Produk. Variabel yang pertama dalam marketing mix adalah produk. Artinya sebelum kita bisnis, kita harus mengetahui produk apa yang harus kita jual terlebih dahulu, dengan menentukan target-target pasar. Produk dibagi menjadi 2, yaitu produk oriented dan market oriented. Kiat pemasaran online, yaitu 1. Website. Kita harus membangun website. Website merupakan kantor visual dan sebagai sarana komunikasi kita, visitor, dan konsumen, yaitu sebagai kantor. Yang kedua adalah kita membuat konten, berikan konten yang real, menarik, dan mudah difahami oleh konsumen, masyarakat, atau visitor, sehingga terkesan tidak bertele-tele dan tidak membingungkan konsumen tersebut. Yang ketiga adalah branding, yaitu upaya pengenalan bisnis kita terhadap masyarakat. Jadi setelah kita mendemonstrasikan atau mengiklankan produk kita harus mengenalkan bisnis kita kepada mereka. Bisnis apa yang sedang kita jalani, bisnis apa yang akan kita berikan, yaitu memberikan manfaat atau tidak terhadap masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah bisnis online, yaitu yang pertama adalah fokus pada satu model bisnis. Ya, kita tidak usah meloncat-loncat. Bisnis ini belum sempurna, belum ada yang membeli, belum ada yang belum ramai lah. Kita malah meloncat ke bisnis yang lain. Yang kedua adalah mulai dari yang lebih mudah. Terkadang kita melihat masyarakat melihat pebisnis yang sudah mumpuni, kita ingin melakukan apa yang sudah mereka jalani, tetapi kita hanya melihat dengan keenakannya saja. Jadi kita memulai dengan sesuatu yang sangat sulit. Jadi lebih alangkah baiknya kita memulai bisnis itu dari hal yang terlebih mudah. Yang ketiga adalah otomatiskan bisnis Anda, yaitu hal tersebut dapat mengcover kesibukan kita saat kita tidak bisa melayani konsumen. Demikian
presentasi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.